lihatlah, sholatlah sebagaimana kamu lihat aku sholat. Yang terlihat tentu gerakannya, mengakhirinya. Nanti bacaan baru menyusul kemudian apa yang dibaca. Kaum muslimin Islam yang berbahagia, kita ambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW hijrah itu membawa pesan-pesan yang sangat banyak. Pertama, pesan persaudaraan antara muhajirin dan ansar disatukan dalam satu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, terjadi asimilasi, kawin silang antara yang laki-laki dari muhajirin dengan wanita kaum ansar. Insyaallah antara pendatang dan pribumi takkan terjadi perkelahian, permusuhan apabila terjadi persemandaan yang intensif atau terjadi asimilasi yang intensif. Dan kemudian yang ketiga adalah membangun masjid merasa milik bersama, sama-sama membangunnya, sama-sama mengisinya, sama-sama menjaga keamanannya dari serangan orang-orang yang tidak setuju dengan Islam. Masya Allah, kalau tiga dari pesan hijrah ini dipahami, maka tanah air kita Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke aman. Pendatang takkan diusir-usir seperti yang terjadi di Papua. Pendatang takkan diusir-usir juga seperti terjadi di Sulawesi Tengah. Di mana-mana tidak akan terjadi. Yang penting di syahadatnya sama, saling membantu, berasimilasi, saling membantu dalam kebaikan, tidak saling membantu dalam permusuhan. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah dikatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kamu tolong menolong dalam hal kejelekan. Kaum muslimin yang berbahagia, akhirnya dapat kita simpulkan bahwa dari segi ilmu pengetahuan, hijrah ini juga luar biasa hebatnya. Kenapa? Karena terjadi pembaharuan oleh Umar bin Khattab. Dimulai tahun hijrah itu dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Bukan hari kelahiran Rasulullah, tapi hari hijrahnya Rasulullah. Kemudian dari segi ilmu pengetahuan, bahwa tahun hijrah itu dimulai dihitung dari perjalanan bulan mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi 29,5 hari. Satu kali keliling nanti sampai ke tempat sebelah 29,5 hari. Jadi sebetulnya ada tanggal 29,5. Akan tetapi oleh orang ahli ilmu falak, falak itu dari bahasa Al-Quran, kullum fi falaki yasbahun, semua benda di angkasa ini beredar menurut falak garis edarnya. Nah, menurut ahli ilmu falak, kata setengah, hitungan setengah dari tahun hijrah itu tidak disebutkan, dia tetap ada. Maka yang setengah di bulan ini disatukan dengan setengah bulan yang akan datang, sehingga bulan yang akan datang dihitung adalah 30. Maka dalam bulan Hijriah, satu bulan kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Itu hanya pengendapan dalam hitungan. Yang aslinya adalah 29,5 hari. Nah, berbeda dengan tahun Syamsiah, tahun internasional, yang dihitung bukan perjalanan rembulan. Dalam tahun internasional yang dihitung adalah perjalanan bumi mengelilingi matahari. Satu kali keliling 365,4 hari. Jadi ada tanggal 28/4 pada bulan Februari. Tunggu 4 tahun berikutnya baru disatukan menjadi 29 yang disebut dengan tahun Kabisat.
Jadi terdapat perselisihan antara tahun yang dihitung dari bulan Hijriah dengan tahun yang Samsiah atau tahun internasional, bedanya 11 hari dalam satu tahun. 11 hari setiap tahun, beda 11 hari. Jadi genapnya bulan Hijriah, tahun Hijriah itu adalah 354 hari dalam satu tahun. Sedangkan tahun Samsiah atau tahun internasional 365 hari. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, itu semuanya dihitung dari benda-benda di ruang angkasa, termasuk bumi kita ini benda ruang angkasa. Kita sekarang ini bersama dengan bumi sedang terbang di ruang angkasa mengelilingi matahari. Itulah yang disebutkan di dalam surat Yasin ayat yang ke-40. Kullu fi falaki yasbahun. Semua benda-benda ini terbang di ruang angkasa menurut garis terbangnya, garis edarnya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati